Waalaikumsalam warahmatullahi. Wih, itu lagi. Assalamualaikum. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya dapat tamu istimewa dari Jogja, dari Majelis Duha Sakinah, betul ya? Yang sudah hampir 3 tahun ini tidak pernah bertemu di kajian-kajian kita ya Bu ya. Ya alhamdulillah ini atas izin Allah kita bisa bertemu di Jakarta ya. Hari ini insya Allah kajian kita adalah bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita itu ada di relnya Allah Ta'ala, yang sebenarnya itu sangat sulit, tetapi kesulitan itulah kalau bisa kita kerjakan dan lulus, insya Allah itu akan jadi pahala yang sangat besar di depan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, termasuk teman saya yang saya hormati ini Pak Gunanta, kemudian beliau Ustadz Asep Hidayat yang senantiasa ada di kantor saya yang sering ngadain kajian-kajian di YouTube, ngobrol. Ini udah ketemu sama Pak Ustadz Asep Hidayat, beliau alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengelola haji dan umroh. Jadi kalau mau haji dan umroh, monggo silahkan hubungi Pak Asep Hidayat. Bisa mau lewat siapa aja, mau lewat Bulia, mau lewat Bunda, mau lewat saya. Lewat saya ya. Bingung kalau lewat saya malah. Ya alhamdulillah Ustaz Asep Hidayat mengelola travel haji dan umroh. Jadi kalau mau umroh haji, monggo silahkan. Nah, insya Allah juga saya juga mau titip, saya juga mau berangkat ke Mekah Al-Mukarramah insya Allah kalau diizinkan Allah ya. Alhamdulillah ibu-ibu, kajian kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satunya diceritakan dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalimat yang ringan, tapi kalau kita mulai memahami kalimat ini sungguh sulit sebenarnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan seperti kita sebagai orang tua kemudian langsung menyuruh anak-anak kita mempelajari agama secara langsung. Ya boleh sih, suruh sekolah umum atau sekolah Islam, boleh dua-duanya. Kalau yang sekolah umum silahkan nanti tambahan yaitu sekolah kajian Islam ya. Kalau setelah selesai sholat umum ya, sorenya atau malam hari setelah maghrib barangkali anak-anak bisa disekolahkan untuk mengenal Islam, boleh silahkan mana aja. Kalau memang sudah anak-anaknya dititipkan di pesantren ya alhamdulillah setiap saat bisa mengkaji agama kita. Kalimat jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka ini sebenarnya sulit ya. Bagaimana kita awalnya itu adalah menjaga diri kita dari api neraka, yaitu kita belajar agama dengan guru-guru kita yang memang harus kita fahami bahwa beliau itu memang baik. Jadi kita harus memilih guru-guru yang memang betul-betul bisa menjadi panutan ya. Nah itu
boleh silahkan belajar dari kajian-kajian yang biasanya majelis duha sakinah itu juga belajar, monggo silahkan, nggak ada masalah. Kemudian bagaimana caranya kita menjaga diri kita dari api neraka? Nah, yang sulit pada diri kita sebagai orang tua itu adalah diri kita menjalankan syariat Islam yang sudah dituntunkan di dalam Quran oleh Allah, kemudian juga diterangkan oleh Rasul melalui hadis Nabi, dan juga dikerjakan oleh Rasul melalui sunnah-sunnah beliau. Nah, inilah mulai kesulitan demi kesulitan ini kita jalani. Sulit tapi kita jalani. Contoh umpamanya, menjaga diri kita jangan sampai masuk neraka. Allah menyuruh kita itu husnudzon, tapi kita setiap hari biasanya suudzon. Itu cara kita itu belajar. Allah menyuruh kalam-kalam kita itu baik, tetapi yang sering kalam kita itu ya begitu itu. Apalagi kalau pas lagi jengkel, apalagi pas lagi marah, udah banyak hal yang sebenarnya kita tidak sadar. Walaupun kita itu sering sekali setiap minggu sekali, 2 kali, 3 kali ke kajian, biasanya saya mohon maaf ya, biasanya datang kajian itu hanya cuma mencari datang dapat pahala pulang. Saya memohon pada ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, amin. Saya memohon dan mengajak, kalau kajian betul-betul didengarkan, kemudian dicatat kalau memang mau mencatat apapun kalimat yang dikeluarkan oleh para ustadznya. Tidak tahu bertanya, kemudian baru kita mengerjakan ke setiap harinya, setiap waktunya. Nah, saya memberikan gambaran yang ringan ini agar apa? Agar bisa dikerjakan setiap hari secara aplikatif. Mata, Allah memberikan mata itu tidak hanya untuk melihat saja, tetapi mata ini ada fungsinya. Bagaimana mata kita ini bisa juga menyaring, berarti kerjasama dengan otak kita. Menyaring yang kita lihat nggak cocok dengan kita itu, kita mau marah apa enggak. Nah, ini fungsi salah satu mata. Telinga juga sama. Allah menciptakan telinga pada manusia, khususnya manusia ya, itu dipergunakan untuk mendengar, juga harus disaring. Mana pendengaran yang baik, mana yang tidak, itu harus disaring. Kalau yang baik boleh kita dengarkan. Nah, kadang-kadang kita dengan orang yang bicara baik kepada kita, kita tetap nggak suka. Loh, kenapa? Kan itu baik Ustadz. Iya, yang ngomong musuh ibu sendiri. Jadi kalau ngomong baik tetap nggak didengerin. Nah, itu kan begitu kadang-kadang. Nggak boleh juga seperti itu. Walaupun umpamanya orang itu biasanya sehari-hari tidak baik, tetapi suatu ketika dia bicaranya itu baik, dengarkan yang baik itu. Walaupun sehari-hari tidak baik, biarkan. Tidak perlu itu didengarkan secara menyeluruh, tapi ya cuma dengerin sekilas, ini nggak baik, diem aja. Kalau memang dikasih tahu nggak bisa, doakan agar beliau diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala agar menjadi seorang yang baik. Nah, kita diberi mulut oleh Allah Ta'ala juga sama. Bagaimana mulut kita itu akan membicara sesuatu yang baik, atau bicara sesuatu yang penuh ghibah, atau bicara sesuatu yang tidak manfaat, atau bicara sesuatu dengan penuh dendam atau marah. Itu mulut kita. Otak dan hati kita menjadi penyaring. Dalam kajian-kajian banyak, nah disinilah fungsinya kajian itu. Kajian yang diberikan para ustadznya harus dicatat, difahami. Kalau nggak tahu bertanya. Karena kajian-kajian itu memang adalah awal untuk belajar kita bagaimana kita bisa tidak masuk api neraka. Kita dulu mulai kita tahu, kemudian kita tularkan. Kalau sebagai seorang imam ya kita tularkan kepada istri, kemudian pada keluarga. Kalau memang ibu-ibu yang memang sering datengin kajian, ya nanti cerita sama suami,
Atau suaminya lebih aktif karena istrinya ada di kajian, tanya, Bu, tadi pengajiannya apa saja, diterangkan apa aja. Wah Pak, pokoknya kajiannya lucu. Nah, ya sudah, nggak akan masuk itu. Adanya lucu, lucu, dan lucu. Apalagi kalau sudah cerita tentang akhirat, ya, dimana kadang-kadang ustadznya juga nggak sadar bahwa pembicaraannya itu malah keluar jauh dari relnya Allah. Banyak yang seperti itu. Ya, tapi kita harus hati-hati. Kalau memang kelihatan lucu ya boleh senyum, tapi kalau lucunya itu tidak menghormati malaikat, tidak menghormati Allah Ta'ala, jangan tersenyum. Karena itu kita tetap termasuk nanti dosa. Ya, jangan. Kalau udah merendahkan malaikat, jangan. Ya, jadi itu harus kita ketahui. Kenapa? Karena ini termasuk adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi betul-betul harus belajar. Nah, kita mengajarinya tetap harus melakukan perbuatan, semua perbuatan baik itu dengan basmalah. Itu harus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Setiap kita berganti dengan pekerjaan yang baik, kita tetap bismillah, 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 seperti itu. Karena agar itu dicatat bahwa perbuatan baik kita menjadi amal soleh, itu harus. Dan itu walaupun itu diketahui kemudian dikerjakan, belum tentu 3 bulan 5 bulan itu rapi, pasti belang-belentong. Jadi sehari itu ingat bismillah paling 3 kali 5 kali, yang lain masih belum. Nah, itu dalam melakukan kebaikan itu susah untuk diri kita sendiri. Nah, untuk menjaga keluarga kita juga dari api neraka itu sama. Jangan sampai kita itu mengajarkan di keluarga kita itu sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu apa? Nah, ini ibu-ibu berantem dengan suami di depan anak-anak. Nah, itu pelajaran baik apa enggak? Nah, kadang-kadang dilakuin apa enggak? Nah, ini berarti memberikan pelajaran. Seperti anak itu nonton bioskop, pemain intinya ibu sama suami. Jadi itu akan masuk kerekam di sini. Sehingga anak itu nanti bisa saja tidak percaya sama ibu dan bapaknya. Jadi harus belajar seperti itu. Nah, sama ibu kalau jengkel dengan suami ya jangan di depan anak-anak. Masuk ke kamar, ngobrol yang baik, diskusi yang baik. Jangan ngambek. Ya, ngambok terus nggak mau apa-apa, terus maunya tiduran 3 hari 3 malam, kelaparan kan. Jangan ya. Jadi kalau bisa tetap maafkan. Kalau memang suami salah, maafkan. Selama suami itu salahnya tidak keluar dari syariat, anggap aja itu biasa. Anggap aja biasa, bercandaan. Tapi kalaupun umpamanya suami itu salahnya keluar dari syariat, dilihat dia minta maaf, dia tobat apa enggak. Kalau tobat, maafkan. Karena di sini masuk yaitu pelajaran dari Allah Ta'ala, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan doakan kesalahan dan dosa-dosa mereka kepada Allah. Masuk di ayat-ayat tersebut. Nah, itu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dari sisi yang kecil dulu. Nah, kemudian pelajaran ini kepada anak-anak kita harus kita berikan sebenarnya kepada anak-anak kita. Sholat yang tertib, kalau bisa baca Quran dituntun, kalau nggak bisa berikan keluarga sampai berikan kepada guru ngaji yang baik, boleh, silahkan, tidak apa-apa. Dan nanti orang tuanya mengkoreksi satu-satu atau setoran pada orang tuanya, boleh, semuanya boleh, itu baik. Kemudian, nah, perilaku-perilaku atau akhlak-akhlak Rasul harus mulai ditunjukkan kepada anak-anak kita. Tapi dimulai dari diri kita dulu. Karena kalau kita memberikan akhlak baik kepada anak, tetapi kita belum menjalankan, itu sudah dosa di hadapan Allah Ta'ala. Dosa. Jadi kayak mamanya saya di sini duduk memberikan sesuatu kebaikan pada ibu, di mana saya belum menjalankan, dosa saya sudah. Dan itu nggak bisa untuk main-main. Loh, kenapa begitu Ustaz? Iya, karena sudah diceritakan dalam Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun. Jadi kemarahan Allah amat dekat kepada kemarahan Allah, berarti ini memang dosa.
Amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Ini berat sebenarnya. Jadi sebagai seorang imam itu berat, apalagi seorang pendakwah sangat-sangat berat. Seorang pendakwah selalu bilang, "Bu, sabar ya, kalau suami gini," tapi dia di rumah nggak taunya dolim sama istrinya. Wah, itu paling nomor 1 masuk neraka nanti. Karena dia menyuruh orang lain itu berbuat baik atau sabar, tapi dia tidak mampu di dalam keluarganya. Nah, ini juga jangan. Nah, sampai nantinya kalau memang kita itu mampu atau tidak mampu di dalam menjalankan keluarga kita, ada di jalur Allah atau salah, itu tetap kita sebagai manusia bertanggung jawab di akhirat. Nomor 1 imamnya dulu. Makanya ibu-ibu cari imam yang baik. Imamnya udah baik belum? Insya Allah baik. Ada yang belum baik, ada? Cari imam yang lain. Bukan ini bercanda ya, ini bercanda loh ya. Enggak, saya nggak ngajari seperti itu. Maaf. Jadi diajari imamnya itu jadi baik. Tapi ibu juga nggak boleh maksa ya. Kalau istilahnya si imam itu subuh itu masih tidur, yang diajarkan Rasul itu nyiprati. Bu, tahu nyiprati? Ambil air tuh mukanya gitu, bukan air seember diguyurin lah, itu kan. Ya walaupun itu benar, tapi ya jangan seperti itulah ya. Itu namanya dendam. Nanti kalau bilang, "Oh, saya itu jengkel sama suami saya karena itu sulit sekali subuhan Ustadz," umpama ya. Paling saya tanya, gimana caranya suami itu rajin sholat subuh? Saya itu nggak pernah akan ngomong gini-gini caranya, enggak. Saya tanya itu ringan kok. "Bu, dulu itu nikahnya itu dijodohin apa cari sendiri?" "Cari sendiri Ustadz." "Ya sudah." Saya gitu aja. "Loh kok ya sudah gimana?" "Lah kan sejak dulu udah tahu calon suaminya kayak apa." Kan begitu. Betul nggak sih? Nah, kalau udah begitu biar paham dulu. Jadi saya juga tidak akan menyalahkan si suaminya. Karena memang kesalahan ini ya kesalahan, kalau diambil kesalahan itu ya dua-duanya. Cuma di dalam waktunya si istri itu nggak taunya deket sama Allah Ta'ala ngebut. Lah keteteran suaminya. Setelah keteteran baru nyalain suaminya ya toh. Jangan nyalain suaminya. "Saya itu udah bosen sama suami saya gara-gara nggak mau subuhan." Yalah, padune WA-an sama yang lain aja, bilang bosen sama suaminya. Jangan seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa untuk menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka itu sulit, sangat sulit. Jangan buat main-main, sangat sulit. Nah, di sini istilahnya, nanti di akhirat pun itu akan ditanyakan, pasti. Jadi kita tidak boleh juga kalau anak kita pinter dikasih oleh Allah Ta'ala kepandaian, kita itu dibanggain, ya tidak boleh. Itu ujub, riak, bahkan sombong kalau kita itu bangga. Itu nggak ada pahalanya sama sekali kalau kita dititipi oleh Allah Ta'ala melalui anak yang pintar. Kalau kita hanya ujub, riak, sombong itu selalu keluar, tidak ada pahalanya sama sekali. Kalau umpamanya dititipi oleh Allah Ta'ala anak kita itu ada yang tidak pandai umpamanya, wah itu kan jengkel aja, ketemu itu jengkel ya. Sepenuh hati jengkel dengan anaknya sendiri, ya itu juga dosa. Karena anak yang kurang menurut kita, yang kurang pandai, itu adalah titipan juga, dan itu untuk menguji bagaimana kita itu bisa adil dan bijak kepada anak-anak kita, ya dimana anak kita satunya itu pintar dan satunya kurang pintar menurut kita. Padahal menurut Allah Ta'ala yang kurang pintar itu tetap sempurna, tetap sempurna. Seorang anak yang mohon maaf ya dilahirkan yang kurang normal menurut manusia, yaitu tetap di hadapan Allah Ta'ala sempurna. Tapi kenapa kok Allah itu berbuat begini sama saya, Ustaz? Nah, kita harus berpikir, karena Allah tidak berbuat dolim. Kalau anak itu menjadi ujian, berarti ada sesuatu yang dulu pernah kita lakukan dan salah di hadapan Allah Ta'ala. Kalau ada anak kita yang pandai, ya diambil genetik pandai dari ayah atau ibunya. Kalau kurang, ya diambil kurangnya dari ayah atau ibunya. Kan begitu ya?
Disinilah yang harus kita sikapi dan harus belajar. Majelis Duha Sakinah harus benar-benar bisa belajar untuk menjadi orang tua soleh atau soleha di hadapan Allah Ta'ala, walaupun sulit, insya Allah ya. Karena memang namanya kajian itu sangat sulit, tidak gampang. Karena efeknya apa? Memang banyak sekali para pendakwah, para ustadz itu tidak paham kalau efek dari berbuat salah dan dosa itu efeknya salah satunya adalah musibah. Musibah bisa dalam bentuk keretakan rumah tangga, keretakan anak-anaknya, atau dalam bentuk sakit yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian. Musibah bentuk sakit, tapi itu juga sebagai ujian. Karena apa? Karena dulu ada yang salah yang sering dikerjakan terus-menerus. Nah, sakit itu adalah salah satu gambaran bahwa kita masih belum sempurna di dalam menjalankan syariat Islam. Sakit yang ada di kepala karena sering kita berpikir tidak baik. Sakit pada mata karena kita sering melihat sesuatu itu tidak cocok dan kita itu emosional, menolak sesuatu yang baik sehingga mata kita itu nggak karu-karuan. Sakit pada telinga sama, dengan dikasih kebaikan kadang menolak. Kenapa? Ibu-ibu lagi jengkel sama suami, dinasihatin sama suami ya pasti nolak. Insya Allah seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi walaupun sulit. Lagi jengkel dinasihatin suami, lo itu ujian. Walaupun ibu jengkel itu karena suami salah mamanya, bener, tapi pada saat suami itu bilang sesuatu yang baik, lo yang salah yang tadi jangan dibawa sekarang. Nah, kebanyakan manusia itu seperti itu. Salahnya yang tadi dibawa sekarang sehingga tetap masih jengkel. Nah, itu namanya dendam. Jangan. Nanti kalau punya pistol malah ditembak nanti suaminya. Ya janganlah ya. Saking dendamnya. Jangan ya. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa menjaga syariat Islam di dalam keluarga itu sulit sebenarnya. Makanya saya memang mencoba mengingatkan, khususnya bagi diri saya sendiri dan jamaah itu, untuk ingat bahwasanya salah satu yang sering saya ceritakan tentang musibah atau sakit itu adalah gambaran dari Allah Ta'ala, ujian yang bentuknya musibah yang disebabkan dari buah tangan kita. Karena Allah sudah menceritakan, kalau momennya kita itu ada kegagalan terus-menerus dalam keluarga, masuk satu ayat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau kita di dalam keluarga kita itu tidak bisa menjalankan perintah Allah dan terus-menerus kita itu tidak mampu, salah dan dosa-dosa terus-menerus, ya akhirnya musibah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan itu normal, karena memang Allah tidak berbicara secara langsung kepada manusia kecuali manusia yang dipilih, yaitu Nabi umpamanya. Itu bisa. Jadi kayak Rasul Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj, beliau mendapatkan, cara bicaranya gimana? Saya selalu menjawab wallahu a'lam. Intinya di situ ada Rasul menerima sholat 5 waktu cukup. Kalau saya cukup, saya nggak pernah mau bagaimana ngomongnya, bagaimana ini Rasul itu badannya atau rohnya, atau nggak mau saya cerita di titik itu. Intinya menerima cukup, karena kalau saya ininya nggak kuat dalilnya, saya nggak mau cerita. Daripada saya salah, mending saya diam nggak cerita. Intinya nerima waktu sholat yang 5 kali sehari semalam, dah titik. Karena kalau saya ngomong kemana-mana, kalau orang Jawa bilang geladrah, ya saya salah lagi nanti. Saya nggak mau salah di hadapan Allah terus menerus, ya nggak mau. Tetap saya hentikan. Kalau saya nggak tahu, saya meninggal daripada saya salah. Ya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, bahwa musibah dalam bentuk sakit, nggak cuma sakit, tabrakan, itu ya sama, itu dari perilaku-perilaku kita sebenarnya. Makanya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala jelas, ya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik.
Kalau Allah menyukai orang berbuat baik itu ya nanti bisa aja hadiahnya itu nikmat demi nikmat demi nikmat itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, pada saat kita itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, ya jangan lupa nikmat ini dari Allah. Jangan bilang nikmat ini dari puasa saya, sholat saya, ngaji saya, kebaikan saya. Nggak boleh yang seperti itu. Kan Allah juga bisa seperti iya, tapi kita tidak boleh. Karena jelas kita harus memahami bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ma sabaka min hasanatin faminallah. Paham ya? Jadi semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari sholat kita, bukan dari ngaji kita, bukan dari puasa kita, bukan, enggak usah. Walaupun alhamdulillah atas izin Allah kita alhamdulillah bisa sholat itu tertib, kan gitu ya. Bacaan Quran kita dibaca terus menerus ya. Kemudian puasa sunnah ya, boleh silahkan, baik dengan suami boleh, tapi kita nggak boleh bilang bahwa nikmat ini dari kebaikan saya, nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi langsung fokus bahwa kebaikan atau nikmat ini datangnya dari Allah, jangan merasa dari kita sendiri, itu nanti kita salah. Nah itu yang harus kita pelajari. Kalau kita itu salah, ya sudah pasti dicatat oleh malaikat atid. Nah dicatat satu-satu, kita lupa. Makanya mulut ini harus belajar tertib. Walaupun sehari-hari untuk makan bakso, untuk biryani daging kambing, biryani ayam, tapi ya itu harus apa namanya, harus dijaga ya. Enggak juga sama seperti umpamanya saya di dalam kajian, dalam taklim seperti ini, ibu-ibu melihat saya, kelihatannya saya kelihatan ya ibu melihat saya kelihatannya baik. Sehari-hari saya baik apa enggak, kan ibu nggak tahu. Taunya saya pegang mic, saya di masjid dalam kajian kelihatannya baik semua, biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang keras ya. Tapi kalau saya tetap belajar di dalam masjid atau di luar masjid tetap sama. Saya harus berusaha untuk menjadi baik, manfaat, dan menjadi amal soleh di hadapan Allah. Karena apa? Kita iman kepada Allah jelas, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian iman kepada malaikat, betul nggak sih Bu? Iman nggak sama malaikat? Yang paling dekat malaikat siapa yang dekat sama kita? Rokib sama atid ya. Tapi kok masih aja salah. Coba diinget-inget kalau mau melakukan kesalahan itu ada atid, malu saya, kan gitu ya. Kemudian kalau udah salah, ingat langsung astagfirullahaladzim. Nah, di situ kemudian berjanji, umpamanya saya tidak mau melakukan lagi. Di situ insya Allah itu akan ditulis, bukan atid langsung dihapus. Kalau seorang melakukan kesalahan dan langsung taubat itu dihapus. Nah, repotnya kalau dalam kajian itu ibu-ibu selalu disuguhi selalu masuk surga itu gampang. Lah ini pasti lupa. Masuk surga itu sulit. Sulit masuk surga itu sulit. Punya mulut nggak boleh ngomong macam-macam. Lah itu sulitnya ya. Kalau suami jengkelin nggak boleh maki-maki, lah itu. Padahal pengennya kita ya begitulah ya. Nah itu sulitnya menjaga. Karena bagaimanapun juga kita selalu terkoneksi dengan nafsu-nafsu kita. Ya mulut, ya mata, ya telinga, ya hati, ya otak kita, ya tangan, ya kaki. Itu selalu terkoneksi dengan nafsu-nafsu kita. Nah disitulah setan itu bercokol ya. Jangan sampai kita tertipu dengan bujuk rayu iya orang ganteng. Setan maksudnya ya. Kalau orang ganteng mah kalau dia ngerayu biasanya nggak punya uang biasanya. Iya sudah hafal saya. Iya cocok kata Ustadz, cocok nih ya. Iya ganteng masih muda deketin ibu-ibu nggak punya uang itu Bu, udah nggak usah percaya. Iyalah, apalagi yang dia cari ya, paling ya sertifikat.
Terus itu Ustaz Azam. Ya, jadi rayuan-rayuan setan yang bentuknya nafsu-nafsu kita yang tidak tertib. Nah, itu kita harus menjaga. Harus kita jaga. Dan itu sulit sekali, sangat sulit sekali. Karena nanti kalau udah penyakit itu muncul, penyakit itu apa? Umpamanya stroke. Nah, stroke dari mana? Nggak taunya kalau lihat pasangannya dulu itu jengkel, diem, marah tapi diem, stroke lama-lama. Iya, insya Allah seperti itu. Selama ini kan kajian stroke nggak pernah ada di teman-teman pendakwah, nggak pernah ada. Kajian batuk, nggak pernah ada kajian batuk. Batuk itu ada beberapa macam. Satu, banyak bicara, itu insya Allah batuk. Lah kok nyenggol temennya itu loh. Ada yang terasa Ustaz. Ada yang kerasa. Lah iya. Langsung gini tuh loh Ustaz. Lah iya, kalau hobinya ngomong ya lama-lama gitu ya normal. Nah itu jangan salahin bakterinya. Oh, nyalain bakteri itu kita nggak batuk, itu sudah ada bakteri batuk. Ya, kalau ini batuk aja udah banyak ngomong itu batuk. Kalau ngomong neken itu kenceng itu juga batuk. Kalau seringnya nah itu apa coba? Nah, dehem terus itu biasanya dia itu kalau ngomong nggak mau diseloni. Dia pingin tampil. Itu ndak ada kajian yang seperti itu. Padahal itu kalau kita kaji, oh berarti orang yang seperti itu dia keluar dari apa namanya, akhlaknya Rasul. Kalau Rasul kalau ada dengan sahabat, kalau memang beliau memberikan kajian, banyak sahabatnya mendengarkan. Kalau memang beliau itu ada di pasar, di orang-orang jelata, beliau banyak mendengarkan. Walaupun beliau seorang nabi yang mendengarkan keluhan rakyat-rakyat yang ada di dekat beliau, didengarkan. Jadi bukan maunya ngomong terus, ayo mau seperti itu. Nah itu baru batuk, kajiannya belum pernah ada ya, tapi saya kasih tahu insya Allah seperti itu. Jadi kalau orang nanti ibu lihat gitu langsung tahu, oh ya emang bener ya orang yang itu senengannya nyeloni tahu ya, nyela bicara ya. Kalau enggak motong pembicaraan, nah itu begitu. Itu yang ringan di sini. Lah besok apa itu memang berefek loh, berefek. Kalau saya ngajak ibu-ibu itu bisa berpikir ringan mamanya. Besok itu kalau seseorang, bukan kita ya Bu ya, kalau seseorang masuk neraka yang disiksa apa coba? Ya matanya, ya telinga, ya lidah, ya mulut, ya otak, ya tangan, ya kaki, kan semuanya. Nah itu karena apa? Karena organ yang dititipkan oleh Allah kepada kita tidak dipergunakan dengan baik. Lah tangan kajiannya mencuri aja. Loh tangan itu nggak harus mencuri kajiannya kalau yang mau disiksa di neraka. Kajian tangan itu kalau disiksa di neraka itu umpamanya bukan haknya diambil. Ya, belum dapat proyek nyenggol sehingga yang sana jatuh kita dapat proyek. Itu ya tangan. Berhubungan dengan tangan, umpamanya tangan apa ini? Tangan ini kasusnya apa ya kira-kira ya? Si amplop nyogok. Si amplop nyogok. Saya mau itu disogok tapi ya. Ya ngasih amplop nyogok itu ya jangan untuk mendapatkan pekerjaan, itu tidak boleh juga ya. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Tangan kaku mamanya. Tangan kaku di usia berapa? Kalau tangan kaku di usia 55 ke atas mamanya. Nah ini saya kasih tahu. Biasanya dulu kalau mengerjakan pekerjaan khususnya berhubungan dengan suami, senengannya kagolan. Kagol itu apa namanya? Mutung. Nggak mau. Kaku istilahnya. Nah di situ nanti munculnya ya kaku, tangan kayak kaku ya. Nah itu seperti itu. Iya kalau memang coba kalau lagi pas jengkel sama suami, kalau terus disuruh suami, Bu beli bikinin kopi, gitu. Itu tuh sejak menikahnya begitu ya, ditunggu aja besok di umur 50 ke atas. Kok kaku ya tangannya? Kasih obat saraf, kasih ini tidak sembuh-sembuh, bingung. Nanti nyari saya, nah, di umur 60 nyari saya. Sudah Tuhan nyari saya. Ya nggak ketemu. Nah itu insya Allah banyak kasus-kasus seperti itu.
saraf kejepit di bawah lumbal 3, 4, 6 dan sebagainya umpamanya, itu dari mana? Nah, sampai sekarang ini ya penyebabnya hanya cuma bantalan yang terjepit, tulang yang rapuh dan sebagainya. Kalau saya ringan, saraf terjepit itu insya Allah biasanya marah kepada pasangannya tapi yang disimpan. Nah, itu kalau memang beliau yang sakit itu faham, ngerti dan taubat kepada Allah Ta'ala dan mau tidak menjalankan seperti itu lagi, itu bisa langsung hilang dengan cepat. Hanya berapa menit atau berapa jam atau berapa hari atau bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Karena apa? Ya ngeyel, mau gimana lagi ya, manusia itu kan ngeyelan ya. Ya intinya kalau memang mau bertobat ya insya Allah sangat cepat. Dan itu harus dioperasi. Kalau dioperasi resikonya apa? Lumpuh. Lah mau lumpuh apa gimana? Udah dioperasi, udah bayar, lumpuh lagi lah, kan bingung. Nah ini bukan menjelek-jelekan, enggak. Tapi ini saya berikan kepada ibu-ibu, jangan. Karena pada saat kita itu harus mengetahui ku anfusakum wa alikum naro, itu ya di sini-sini ini sebenarnya. Buntutnya di sini. Nah, ibu-ibu, di sini memang kita hanya membahas satu ayat yang memang menurut saya ini mengerikan, tapi ibu harus memahami termasuk saya. Jadi saya juga punya istri ya sama. Kalau ibu-ibu kenal istri saya, ya tanya aja. Saya hobinya marah atau apa, boleh tanya. Ini mumpung ada di sini kan ketemu kalau di masjid, masjid Al-Fatah, betul ya? Oh sekarang rumah masjid rumah sakit JIH. Loh kalau besok saya kajian di situ, nggak ngerti masuk saya di rumah sakit JIH sebelah kiri. Berarti masuk portal itu langsung ke kiri, lurus. Ya di situ. Oh, kalau kita belok ke kanan itu kan kiri kan rumah sakitnya. Berarti itu di sebelah situ ya? Kalau terus sebelum UGD masuk terus ke UGD yang kiri aja. Oh, yang kiri. Berarti kelihatan dari pos itu. Oh, belum tahu saya. Ya. Saya itu kalau bisa masuk rumah sakit itu jangan takut. Saya itu ke rumah sakit itu masjidnya aja ya. Ditutup nanti rumah sakitnya. Takut saya masalahnya. Amin ya Allah, ditungake malah. Alhamdulillah, terima kasih bu doanya. Amin. Insya Allah seperti itu ibu-ibu. Nah ini sesi tanya jawab, boleh sekarang bertanya. Nanti biar yang menjawab Ustadz Gunanto. Oh enggak, siapa yang mau bertanya? Ya jangan sulit-sulit loh tanyanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Bapak Faris. Beberapa Papa apa mama? Mama. Oh mama. Beberapa bulan yang lalu Faris itu mandi sehari 10 kali. Terus minum banyak sekali. Terus dia itu Ustadz bisa memandatangani itu berjam-jam. Kalau mukul sakit banget Ustadz. Pernah dipukul itu orang ke rumah tuh nangis langsung. Faris itu juga makan bawang putih, bawang merah enggak. Empon-empon semua dimakan Ustaz, mulai dari kunyit, mentah, rempah-rempah itu semua dimakan. Kecuali bawang merah mentah enggak, bawang putih makan. Iya, terus Faris itu Ustaz kalau malam Jumat itu kayak kesurupan Ustaz. Kalau mau gimana? Ya, kayak kesurupan tuh gimana? Pertama diludahin. Setelah itu dia sendiri dipukul. Setelah itu nyariin kita Ustadz, sampai dekat dilempar, diludahin kayak gitu. Iya, oke. Ibu siapa namanya putranya? Faris. Mas Faris ini dulunya normal apa enggak normal? Enggak, di waktu setahun bagus Ustadz. Setelah itu hiper luar biasa. Hiper luar biasa. Nah, maksud saya normal apa nggak normal? Menurut dokter aja dulu, menurut dokter. Waktu itu diagnosa dokter apa? Autis. Autis. Begini Bu. Jadi kalau Mas Faris itu terkena awalnya autis, ya itu begini. Insya Allah ya dulu sebelum Mas Faris ini ada di dalam kandungan ibu siapa namanya? Hindun. Ibu Hindun ya.
sebelum Mas Faris itu diizinkan ada di kandungannya ibu, yang mau saya tanyakan adalah ibu dengan suami ibu pada waktu itu ada nggak jengkel sama orang tua, tapi jengkelnya tidak dikeluarkan di depan orang tua tapi disimpan. Dan di situ umpamanya di dalam hati, saya tidak tahu ini Ibu Indun atau suami, saya tidak tahu, tetapi ada dalam hati atau pikiran, saya harus bisa tapi diam, saya harus tidak seperti itu tapi diam dan emosi. Bisa aja persoalan dengan orang tua itu umpamanya persoalan ekonomi umpamanya. Sebelum Mas Faris ada loh ya, bisa aja masalah ekonomi di mana ibu atau suami pinjam ke orang tua nggak dikasih umpamanya. Namanya umpama kan bisa aja. Atau persoalan keluarga, jadi Ibu Indun atau suami itu dibedain dengan orang tua itu, istilahnya merasa dibedain. Kalau saya dengan saudara-saudara saya kok dibedakan terus-menerus, nah itu muncul kejengkelan, muncul marah tapi diam. Dan ada di dalam pikiran atau hati, saya harus bisa tapi dengan emosi. Kurang lebih begitu. Saya tidak tahu persis ini Ibu Indun atau suami, saya tidak tahu. Tapi insya Allah autis itu rata-rata orang tuanya sebelum si anak itu muncul di kandungan biasanya ada persoalan dengan orang tuanya dulu. Cuma saya nggak tahu nih bener apa enggak, saya nggak tahu. Ibu Indun pasti tahu nih pasti. Siapa yang pada saat Mas Faris belum ada dalam kandungan yang jengkel sama orang tua? Saya tanya itu aja deh. Siapa? Tapi diem ya, nggak harus marah. Mau enggak? Ini yang diem nih. Lah malah guyu. Siapa? Kira-kira siapa udah tahu? Nggak perlu diomongin, tahu? Iya. Ya sudah. Insya Allah autis seperti itu. Nah, untuk menjadikan si Mas Faris itu menjadi normal, kesulitannya di titik ini. Harus serius mau berubah dan harus betul-betul sering minta maaf kepada orang tua. Karena itulah cara-cara Islami. Minta maaf pada orang tua benar setiap hari kalau bisa. Kemudian setiap hari setelah sholat, entah ibu, entah suami, itu harus benar-benar mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan serius. Kemudian baru mendoakan Mas Faris agar dijadikan oleh Allah Ta'ala anak yang normal pada umurnya dan pada umumnya. Doanya hanya gitu aja ya, amin. Seperti itu, karena memang itu sulit, dokter pun sulit. Nah, kalau ibu tadi bilang seperti kesurupan, saya malah mikirnya gini, pernah nggak atau sering nggak dulu ke orang pintar dikasih minum air? Betul? Nah, ya itu yang bikin kesurupan malam Jumat. Jadi ibu insya Allah doakan, kalau dulu memang yang salah umpamanya ibu, ya mohon ampun ya Allah, jika Faris anakku seperti ini autis, jika dulu saya ya pada saat saya menikah Faris belum ada dalam kandungan, saya jengkel dengan sebutkan ayah atau ibu karena dulu ayah saya begini sehingga saya marah, saya nggak mau ngomong. Saya kemudian berjanji saya pasti bisa. Ibu paham? Alhamdulillah ibu. Siapa tadi? Indun ya. Bu Indun, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lain barangkali? Oh ya, silahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Sini saya Ustaz. Iya, begitu aja ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiah Ustaz. Saya menanyakan cucu saya. Cucu saya waktu lahir itu belum waktunya. Jadi operasi terus tulang dadanya belum sempurna. Jadi selama lebih dari 9 bulan itu nafasnya terengah-engah terus tuh, seperti cekukan tuh Ustaz. Oke. Terus dengan berjalannya waktu sudah umur setahun bisa berkurang. Dia udahan loh Ustaz, jalan, sudah 2 tahun sekarang jalan dan bisa apa-apa, tapi belum bisa ngomong Ustaz.
Tapi dia tahu kalau disuruh ini apa nama mata mana itu tahu. Kalau kita naik motor terus tangannya lepas itu tidak boleh Ustaz. Itu tukang gini. Terus sampai sekarang dia belum, mohon maaf Ustaz. Belum bisa bicara. Ya, Emang umurnya berapa Bu? 2 tahun lebih. Oh, ini. Jadi moga-moga saya minta doa jangan sampai. Lu kok minta doa itu? Kayak di Mangga 2 aja minta. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz. Iya. Saya memberikan ilmunya. Ilmu ini lebih penting daripada hanya doa ya. Ibu, kalau si adik, siapapun, jadi nggak cuma cucu ibu siapapun si adik, kalau memang sejak kecil belum bisa bicara, tapi umur 2 tahun mudah-mudahan nanti diberikan bisa bicara normal sama Allah ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu. Gini Bu, kalau adik itu belum bisa bicara, kalau awal itu napasnya seperti itu kemudian belum bisa bicara, biasanya dulu salah satu orang tuanya menyimpan marah kepada orang tuanya dan berapa bulan nggak mau ngomong, dah itu aja. Ibu bisa detek siapa kira-kira anaknya ibu atau menantunya ibu yang seperti itu, kan bisa deteksi ini bukan ibu yang salah, jadi si orang tuanya. Siapa yang kira-kira kalau jengkel itu diem, nah itu aja dulu. Nah, ya pakai mic dong, pakai mic. Anak saya Ustaz, kalau dari kecil memang anak saya Mas Arif tuh kalau marah itu diem. Nah ya itu seperti papahnya juga gitu. Lah iya, lah kan berarti benar. Nah genetik itu harus dihilangkan. Nah itulah yang akhirnya menjadi penyakit. Kalau ada anak keluar dengan cacat atau kurang, jangan bercerita itu kedoliman Allah. Enggak. Tapi Allah menurunkan seperti itu sempurna sudah. Nah yang koreksi itu orang tuanya. Jangan diam, kalau ada masalah diam, ya selesai, nanti betul. Nah sebenarnya kenapa diam itu tidak boleh? Allah menganjurkan dalam Quran wasawiru fil amri. Jadi ini harus kita ketahui. Jadi musyawarahlah kita dalam segala urusan dunia. Kalau umpamanya dulu garwa panjenengan itu diem, nah diemnya itu sebenarnya salah, bukan diem itu emas. Lah akhirnya cucunya ya ikut diem sekarang. Lah kalau ikut diem suruh ngomong katanya diem emas, lah itu diem beneran protes. Nah di situ bukan. Makanya diam itu emas kalau orang itu banyak bicara. Kalau orangnya diam, dia juga harus belajar bicara, karena kalau mamanya dia sebagai imam, dia harus menundukkan makmumnya. Jadi bukan imam akhirnya diam. Nah, disinilah si adik itu dikasih tahu kepada putra panjenengan yang diam. Beliau memang ada jengkel dan marah yang disimpan dada. Kemudian nggak mau ngomong itu karena diamnya. Kalau beliau udah nggak mau, beliau udah jengkel atau marah, jangan udah paham, beliau diam. Nah itu kesalahan. Diam tapi marah, bukan diam tapi ngalah ya, beda ya. Diam ngalah itu kan ininya nyantai, diam marah itu kan ya beruat terus langsung kemana gitu aja. Nah paham nggih? Oke, satu lagi terakhir siapa? Ya dah, ibu depan, monggo. Ibu sinten, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heti Murwati. Begini Pak Ustadz, karena ini adalah kita kepingin masuk surga. Saya ada permasalahan tentang warisan, boleh saya bertanya di sini? Waduh, ini panjang ini. Semua sudah selesai di pengadilan, Pak Ustadz. Oh ya, J, gimana? Semua sudah selesai di pengadilan. Oh, alhamdulillah, J. Saya dulu 12 tahun menikah tidak punya anak. Sebentar, saya bayang ke dulu. Oke, J. Terus saya dicerai. Lajeng saya tuh dinikah oleh seorang duda, J. Anaknya 2. J. Nah, kebetulan saya 12 tahun nggak punya anak, menikah dengan beliau 8 bulan kosong, langsung menikah dan hamil, punya anak kembar. Wow, alhamdulillah. Wanita semua.
berjalannya waktu selama suami saya masih sugeng, itu mengatakan setelah pensiun bekerja. Ini yang duda itu, Nji? Iya, oh, Nji. Yang sekarang suami saya itu mengatakan bahwa anak kedua itu bukan anaknya. Dan hitam di atas putih dia membuat pernyataan. Karena Nyon Sewu, beliau dulunya seorang pejabat, malu karena aib keluarganya, maka si anak itu dibuatkanlah akte kelahiran. Dan dengan akte itu kan di pengadilan otomatis dihargai dan menang. Jadi singkat kata, kami sekeluarga dan kedua anak kembar saya sudah mengikhlaskan, meridhokan. Ini barang dunia, nggak usah diperebutkan. Kalau dia mau minta silahkan. Jadi di pengadilan sudah selesai semua. Namun demikian sampai detik ini dia untuk membagi nggak mau, untuk mengangkat Sita nggak mau. Terus kami harus bagaimana? Kami sudah mengikhlaskan, meridhokan. Pengadilan agama pun tidak bisa berbuat kalau si anak ini tidak mau mengangkat Sita dan tidak mau menjual atau melelang atau membagi kepada kami semua. Kalau kami nanti mati, saya mati, saya sementara sudah mengikhlaskan, meridhokan, apakah saya tetap masuk neraka, Pak Ustadz? Mohon penjelasan, mohon. Insya Allah enggak masuk neraka. Insya Allah enggak. Jadi sebenarnya harta atau waris itu hanya titipan Allah aja, hanya penguji bagi yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah. Jadi menurut saya kalau ibu tanya itu masuk neraka, insya Allah enggak, malah beliau nanti yang masuk neraka. Apalagi dengan fitnah, biarin aja. Yang penting kalau umpamanya harta waris atau harta titipan itu dari Allah Ta'ala, jadi jangan tergoda dengan seperti itu sehingga menjadikan ibu atau putri-putri ibu itu terpancing untuk emosi, marah, malah aduh macam-macam, jangan ya. Dan jenengan termasuk kalau itu mengikhlaskan, pahala besar itu di hadapan Allah. Amin. Insya Allah nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti kalau dapat ya alhamdulillah. Jangan lupa saya. Enggak, bercanda Bu, bercanda. Aduh. Ya alhamdulillah. Ji sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir satu lagi. Terima kasih Bapak. Nah, sudah dikasih waktu saya sama Pak Ustadz mau konsultasi masalah anak saya Pak. Iya. Anak saya namanya Arif Nugroho, umur 28 tahun, yang kurang lebih 12 tahun ini anak saya nggak pernah mau keluar kamar. Paling kalau keluar kamar itu sebulan sekali pun beli kopi, selanjutnya nggak pernah mau keluar kamar. Kamarnya pun nggak boleh disentuh, dibersihin nggak boleh. Jadi ngamuk gitu kalau dibersihin kamarnya Pak. Jadi 12 tahun ini nggak pernah tersentuh sapu apa barangnya disentuh itu nggak boleh Pak. Umurnya berapa Mas Arif itu? 28 tahun, 12 tahun kena gitu, berarti kurang lebih 16-15 tahun mulai kena ya. Aduh, ini namanya tekanan mental Bu. Pertanyaan nomor 1 adalah, apakah dulunya Mas Arif termasuk orang yang pendiam? Pendiam, jarang bergaul sama anak. Iya, mic-nya agak dideketin. Gimana? Pendiam? Pendiam, dia jarang komunikasi sama teman-temannya. Oke. Itu dia pilih sendiri. Paling 1-2 aja anak yang mau diajak bicara. Oke. Nah, di antara jenengan dengan suami yang pendiam siapa? Suami saya. Nah, disinilah tadi saya tanya, apakah Mas Arif termasuk diam? Ya. Nah, Ibu paham. Orang yang pendiam itu biasanya sering melamun, Bu. Nah, di melamunnya ini akhirnya masuklah, insya Allah ya, masuk jin ke kepala, dan itu sejak dia itu kecilnya, itu masuk. Di umur 16 atau 17 tahun, disitulah mulai Allah mengizinkan jin itu merubah wataknya. Karena apa? Karena Mas Arif sendiri tidak diajari untuk komunikasi dengan keluarga, ya bapak yang sudah almarhum ya tidak tahu bahwa diam itu sebenarnya bisa jadi masalah besok harinya. Jenengan ibu itu juga tidak paham bahwa diamnya itu bermasalah. Taunya itu kalau ibu cerita, oh, anakku ini sabar. Sabar itu tidak diam. Nah, sabar itu tidak diam. Sabar itu betul-betul memahami,
mengerti akidah, syariat, akhlak dan sebagainya, itu memahami, nah itu bisa dikatakan sabar. Kalau diam enggak. Nah, kalau menurut saya ini istilahnya itu memang seperti depresi tapi tidak depresi. Ini depresi tapi tidak depresi, tapi bisa nanti depresi, karena awalnya belum tentu ini depresi, belum tentu ya. Depresi itu kan ada masalah, dia tidak mampu, nah itu depresi. Kalau ini tidak ada masalah tapi melamun, ya sama sebenarnya. Akhirnya ya kalau diajak ngomong kayak orang normal, tetapi dia suka di yang sepi-sepi, yang diem-diem, yang gelap, yang sepi, nggak ada orang. Nah ya itu, karena beliau dikuasai oleh makhluk yang ada di sini. Nah itu memang harus dikeluarkan, tetapi cara mengeluarkan tidak gampang makhluk itu. Cara mengeluarkan si Mas Arif itu harus mau berubah. Kalau nggak mau berubah percuma, karena makhluk itu sudah sama menyatu dengan hati dan otaknya Mas Arif itu sendiri. Jadi susah. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa Mas Arif kalau masih seperti itu menurut saya susah itu diobatin. Memang bisa aja sembuh tapi seminggu 2 minggu balik lagi. Tapi kalau Mas pengen sembuh betul-betul, Mas Arif diajak untuk berubah, paham. Nah kekurangan atau kesalahan dulu memang disitulah di keluarga pada saat itu tidak dikenalkan komunikasi sehat ala Islam sebenarnya. Jadi taunya kalau udah sholat ya sholat itu udah beres gitu aja. Enggak, belum selesai. Komunikasi itu penting bagi kita di dalam keluarga, yang nanti juga akan kita bertanggungjawabkan di akhirat. Makanya di sini dari tadi 2 kasus tadi pendiam, putranya ibu siapa bu tadi? Bu, ya, yang pendiam itu loh. Ya, terus sama ibu siapa bu? Bu Suprihatin ya. Kita harus berubah. Insya Allah ibu memang itu agak susah, tetapi Mas Arif harus diajak berubah. Kalau beliau nanti mau, siapa tahu nanti saya ngisi di kajian, umpamanya titip sama Mbak Lia pas saya, nanti saya kasih doanya yang pas untuk Mas Arif, tapi dengan catatan Mas Arif harus mau berubah. Harus, kalau enggak bisa. Karena ini makhluk itu udah nyatu dengan keinginan, dengan hati itu udah nyatu, dan ini agak lebih sulit seperti itu, paham ya? Saya pun bisa enggak? Saya juga nggak berani bilang bisa atau enggak, harus berubah dulu. Kalau nggak berubah nggak bisa. Saya berani cerita kalau nggak berubah nggak bisa. Tapi kalau berubah itu termasuk taubatan nasuha, jangan diulang lagi ya. Nah, kalau udah begitu, jalan dari Allah itu biasanya nanti diberikan. Nah kalau udah diberikan, mudah-mudahan ada perubahan seperti itu. Amin. Sudah cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu kajian hari ini. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, saat ini kami bersimpuh jika kami di dalam kehidupan di dunia ini kami sering melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan sejak akhir balik kami hingga saat ini, yang selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran, sunnah-sunnah Rasul-Mu, hadis-hadis Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, di mana kami adalah hamba-Mu yang masih penuh salah dan dosa. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, untuk pasangan kami, ampuni dosa-dosa pasangan kami ya Allah, yang senantiasa melanggar firman-firman-Mu dalam Quran, sunnah Rasul-Mu, dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa-dosa pasangan kami ya Allah, amin. Dan ampuni pula dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah,
kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami yang senantiasa melanggar firman-firman-Mu dalam Quran, sunnah Rasul dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan sejak akhir balik beliau hingga saat ini atau hingga saat meninggalnya beliau ya Allah. Kami mohon kepadamu ampunan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon kepadamu senantiasa berikanlah kami hidayah-Mu ya Allah, agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang soleh solehah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kami bisa menjalankan ya Allah tuntunan-Mu yang ada dalam Quran, sunnah Rasul maupun hadis Nabi Muhammad SAW ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon kepadamu jika kami mendapatkan ujian atau musibah, izinkan kami bisa mengerjakan ujian dan musibah tersebut dengan lapang dada. Dan izinkan jika kami tidak mampu untuk mensikapi ujian dan musibah yang menimpa kami ya Allah, kami serahkan kepada Engkau ya Allah, karena Engkau lah yang berkuasa terhadap semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, tuntunan kami ya Allah, tuntunan kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan ketauhidan kami ya Allah, kuatkan ketauhidan kami. Dan kami mohon kepadamu, izinkanlah kami untuk senantiasa menjalankan ketakwaan sehingga kami bisa menambah amal-amal soleh. Dan kami mohon kepadamu, jagalah kami dari ujub ria dan sombong ya Allah, atas kebaikan-kebaikan yang sering kami lakukan. Ampuni jika kami senantiasa melakukan ujub ria dan sombong di muka bumi ini ya Allah, yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau bimbing kami dan keluarga kami ya Allah, dan saudara-saudara kami ya Allah, agar senantiasa Engkau izinkan bisa memasuki surga-Mu kelak ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Golongkan kami golongan orang-orang yang takwa kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah Majelis Duha Sakinah, mudah-mudahan doa kita dijabah Allah, amin. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi saudara-saudara kita semua, untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya, karena kami sebagai manusia tempatnya salah. Jika ada kebenaran, itu semata-mata atas izin Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah.